Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 101. Silakan disimak ya. Buka buku tema 4, kelas 5, halaman 101. Pembelajaran 2. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Ayo menulis. Sore hari Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Yang pertama, sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah yaitu mau meminjamkan buku cerita kepada Edo. Yang kedua, sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah meminta izin saat akan meminjam buku, mengucapkan terima kasih. Alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena mereka dapat saling menghargai dan sopan satu sama lain. Lanjut halaman 102. Ayo mengamati. Nah, kalian bisa baca dan amati gambar cerita tentang Kancil dan Raja Siput. Bisa kalian baca sampai halaman 103. Selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 104. Ayo berlatih berdasarkan cerita bergambar di atas. Siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Hasil simpulannya adalah Kancil memiliki sikap sombong dan pongah. Menurutku sikap tersebut tidak baik karena tidak boleh memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya yang paling hebat. Lanjut bawahnya. Ayo menulis. Cerita bergambar adalah cerita bergambar, sering disebut juga komik, merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat gambar cerita yaitu antara lain tentukan ide atau gagasan, tentukan karakter, buat alur cerita, dan mulai menggambar. Lanjut halaman 105. Ayo berkreasi, kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang coba kamu praktikkan membuat gambar cerita. Satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Gambarlah pada kolom kosong berikut. Contoh gambarnya bisa seperti ini ya. Bawahnya ayo menulis. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 106. Ayo renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran ini. Apakah kamu sudah memahami semua yang kamu pelajari? Tuliskan pada kolom berikut hasil renungannya. Yang sudah saya pelajari: membaca dan mengamati cerita bergambar, menulis pengertian gambar cerita, membuat contoh gambar, mencari tahu mengenai organ peredaran darah. Apakah kamu sudah memahami semua yang kamu pelajari? Saya sudah memahami semua yang dipelajari hari ini.
Bekerja sama dengan orang tua, tanyakan kepada orang tuamu cerita yang paling mereka sukai, kemudian gambarlah secara sederhana tokoh dari cerita yang disukai orang tuamu pada kolom berikut. Bekerja samalah dengan orang tuamu. Misalnya gambar tokoh bawang merah dan bawang putih. Gambarnya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.